Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan ayat 14. Inilah syarat masuk dan terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini Yesus mengajak kita untuk terus-menerus membangun sikap tobat. Meskipun kita sudah dibaptis dan terbebas dari dosa asal, tetapi kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, dan sering pula kita mengikuti kecenderungan itu, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya, kita diajak untuk bertobat. Proses pertobatan itu dimulai ketika kita bisa seperti seorang anak kecil yang polos, yang jujur, yang apa adanya, dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya mempunyai ciri-ciri seperti anak kecil tersebut. Sebagai orang beriman, kita diharapkan untuk berani menanggalkan topeng kemunafikan
yang selama ini menghiasi hidup kita, menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang selalu menjadi kebanggaan kita, dan ketidakpatuhan terhadap Allah yang terus berulang dari waktu ke waktu. Anak-anak kecil yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di gereja, atau yang ada di lingkungan kita, saat ini menjadi cermin hidup dan guru kita dalam mengembangkan iman. Kita diharapkan berani memperbaiki dan mengubah hidup kita, dan pertobatan yang seperti itu tidak hanya akan membuat hidup kita semakin berkualitas, tetapi akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain yang hidup bersama kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami memiliki kerendahan hati dan niat yang kuat untuk bertobat, sehingga kami mampu untuk terus membenahi hidup seturut kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.